Shalom saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa melaksanakan ibadah. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara yang di tempat ini maupun yang ada di rumah untuk tundukkan kepala. Kita pejamkan mata, mari kita memuji-muji nama Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih.
Bapa. Biar penyembahan kami menjadi kesukaan bagi hati-Mu Tuhan, menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Biar kami mulai menyenangkan-Mu ya Tuhan. Itulah kerinduan bagi kami. Atas penyertaan dan perlindungan-Mu bagi setiap kami semua Tuhan, baik ada di tempat ini maupun yang ada di rumah ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat, kesehatan, semuanya Tuhan yang daripada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Biar Engkau Tuhan Allah yang menyertai ibadah pada hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesai Tuhan Yesus. Kau urapi kami semua di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Kau urapi, Kau jamah dengan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Biar Kau jamah setiap kami semua yang ada di tempat ini maupun yang di rumah Tuhan.
semuanya Tuhan Kau jamah pribadi lepas pribadi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar Engkau Tuhan pimpin ibadah pada hari ini dari awal hingga selesai Tuhan. Urapi kami semua hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau pada hari ini Tuhan. Pimpin pujian, singan, pemain musik, baik yang melayani Kau sekecil apapun Tuhan Kau urapi Tuhan Yesus. Begitu juga Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau urapi bibir mulut lidah hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan setiap firman-Mu Tuhan, supaya apapun yang hamba-Mu sampaikan itu berasal daripada Engkau ya Tuhan, tersampaikan ke setiap jemaat di tempat ini maupun yang ada di rumah, bertumbuh, berakar, dan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami buka ibadah pada hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya memuji Tuhan. Amin. Ada sukacita, amin. Amin. Baik, mari kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Bapa sanggup limpahkan jalannya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Bapa Allah sanggup limpahkan jalannya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita ulang lagu ini dari awal. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Bapa Allah sanggup limpahkan jalannya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
jiwa dan pengharapan ku serahkan Segala jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, Kau yang melayani kita. Ajar Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus ajar kawan ajar kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, Yesus kaulah Raja mulia, Yesus kaulah Raja mulia. Beri kemuliaan buat Tuhan. Puji lagi. Dan sukacita, amin. Amin. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya undang kembali untuk Bapak Ibu Saudara untuk tundukkan kepala, kita pejamkan mata kita. Kita masuk lebih dalam lagi ke hadirat-Nya. Haleluya. Ku bawa padamu
layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap firman disampaikan boleh kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan setiap firman disampaikan ada kuasa dan otoritas daripada Engkau, dan firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Setiap kami mendengarkan boleh dikuatkan, diteguhkan iman kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi. Pujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan. Dan Yesus berkati. Pasti semuanya kabar luar biasa. Amin. Karena Allah kita adalah luar biasa. Pasti kita anak-anak Allah. Anak-anak Tuhan pasti juga luar biasa. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai kepada 44. Berikutnya adalah tentang kapal yang terkandas di mana perjalanan Rasul Paulus berlayar ke Roma. Mari kita baca bersama-sama, tapi saya mau kita gantian. Saya baca yang genap, saudara yang ganjil. Kapal terkandas, tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga, dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi, dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya,
Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali skoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihatin kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang, supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir, dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Amin. Tuhan Yesus berkati, puji Tuhan. Saya tidak akan membahas semuanya. Saya akan mengambil sebagian dari beberapa ayat ini yang saya mau singkapkan. Ya, kita melihat bagaimana hebatnya mereka mengalami suatu angin badai, ya, yang luar biasa dalam mereka yang semua yang ada di dalam kapal itu, seolah-olah mereka tidak punya harapan lagi untuk diselamatkan. Mereka merasa bahwa mereka putus harapan. Bahkan mereka mungkin berpikir mereka akan tenggelam dan mereka akan binasa. Ya. Nah, kapal ini melambangkan adalah diri kita, bagaimana perjalanan hidup kita di dalam Tuhan. Nah, kapal ini adalah melambangkan seluk-beluk masalah pergumulan dalam kehidupan kita orang percaya. Ya. Jadi, mari kita lihat, begitu ada angin badai, kapal sebesar apapun tidak akan memberikan keamanan atau kenyamanan orang-orang yang ada di dalam kapal tersebut. Selain keselamatan itu hanya datang daripada Tuhan. Amin. Mari kita belajar daripada perjalanan Rasul Paulus ini dengan kapal yang terkandas, ya, mereka yang mengalami angin badai yang luar biasa. Saya mau katakan, ini juga menggambarkan dalam setiap kehidupan kita, orang percaya. Bukankah kadang kita juga diombang-ambingkan dengan keadaan dunia yang ada, sehingga membuat diri kita merasa putus harapan, membuat kita merasa bahwa kita ini tidak bisa berbuat apa-apa, merasa kita sudah tidak punya harapan lagi dalam hidup ini. Nah, kapal ini melambangkan dalam perjalanan hidup kita. Nah, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Kita lihat di ayat 16. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai
sekoci kapal itu. Nah, di situ menggambarkan bagaimana mereka bersusah payah untuk menyelamatkan diri mereka dari angin badai tersebut. Mereka mempunyai berbagai cara bagaimana mereka untuk menyelamatkan diri, ya. Dan mereka di situ dikatakan bahwa mereka dapat menguasai sekoci kapal itu. Jadi dalam keadaan darurat, kapal-kapal kecil atau sekoci itulah yang mereka andalkan, ya. Jadi kita lihat dalam perjalanan hidup kita juga, dalam pergumulan kita, langkah-langkah yang harus kita ambil dalam suatu pergumulan kita. Di ayat 16 itu berkata berarti ada penguasaan diri kita. Mengapa kita harus ada penguasaan diri? Agar kita menjadi tenang dan hati kita tidak diombang-ambingkan dengan masalah atau pergumulan yang ada dalam diri kita. Jadi itu kita harus ada penguasaan diri dalam hidup kita. Di saat kita menghadapi suatu goncangan atau suatu pergumulan atau suatu masalah, harus ada penguasaan dalam diri kita. Kenapa? Supaya kita bisa dengan tenang dan kita berdoa. Tanpa ada penguasaan diri, maka kita akan diombang-ambingkan hati kita. Bahkan kita akan mengalami suatu kekacauan, bukan suatu kedamaian, ya, yang akan membuat kita lebih terpuruk lagi. Amin. Nah, so kita lihat di dalam ayat 17. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali, dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Dalam keadaan angin badai yang luar biasa, mereka melanjutkan perjalanan untuk berlayar pun tidak berdaya. Sehingga mereka biarkan kapalnya itu terapung-apung saja. Seberapa hebatnya, seberapa beratnya pergumulan dalam kehidupan kita, ada saatnya Tuhan inginkan kita berdiam diri di kaki Tuhan. Apakah kita dalam suatu persimpangan jalan, kita berjalan di jalan yang mungkin tidak ada harapan, seperti kapal yang dinaiki oleh Paulus, ya. Di situ manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam ketidakberdayaan kita, dalam perjalanan hidup kita, dalam suatu titik terendah, Tuhan mau kita diam di kaki Tuhan. Ada saatnya kita harus diam di kaki Tuhan, supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Supaya kita bisa diam, duduk tenang. Ya. Firman Tuhan di dalam Mazmur juga katakan, ya, di saat kita tidak berdaya, Tuhan mau kita duduk diam untuk berdoa. Di saat kita duduk diam untuk berdoa, maka kita akan tahu apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Di saat kita duduk diam di kaki Tuhan, ada kekuatan baru buat kita. Kenapa? Karena kita mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Perjalanan hidup kita dengan Tuhan, ya, ada tantangan, ada badai, ada gelombang. Tapi bisakah kita menguasai diri kita? Bisakah dengan situasi goncangan itu
kita duduk diam di kaki Tuhan. Artinya kita mengandalkan Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Badai sehebat apapun dalam kehidupan kita, gelombang hidup dalam hidup kita, jangan pernah takut. Di saat kita datang, di saat kita duduk diam di kaki Tuhan, maka kita akan mendapatkan suatu ketenangan. Bukankah kamu lihat kapal itu terombang-ambing, sudah tidak tahu apa yang mau dilakukan. Tapi mereka hanya membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Artinya, duduk diam di kaki Tuhan. Apa maunya Tuhan dalam hidup kita? Supaya kita mengerti. Di saat dalam ketenangan, apa sih maunya Tuhan? Kita tidak dengan kekuatan kita mencari jalan, mencari solusi, dan sebagainya. Dengan kekuatan kita sering akan membuat kita kalah di dalam masalah kita. Seandainya kalau kapal itu mereka dengan berbagai cara, mungkin mereka akan melakukan sesuatu ya, dengan kekuatan mereka. Saya rasa kapal itu bisa-bisa tenggelam. Bisa-bisa semua tidak diselamatkan. Tapi mereka sadar, di saat tidak ada keberdayaan mereka, mereka hanya biarkan kapal itu terombang-ambing saja, terapung. Ya. Jadi mereka tidak melakukan sesuatu. Mereka biarkan. Maupun dalam kehidupan kita. Seandainya sesuatu pergumulan yang kita hadapi, mari belajar duduk diam di kaki Tuhan. Di saat kita duduk diam di kaki Tuhan, kita mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita belajar dari ayat 22 sampai ke 26. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Artinya, jika sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, walaupun itu tidak enak, belajar taat dan percaya pada firman. Belajar taat pada firman. Suka tidak suka, dalam perjalanan mereka, di dalam kapal itu, dikatakan, namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Bukan enak. Amin. Dan di pulau itu mereka tidak tahu. Entah itu makan orang, itu tempat asing. Tapi mereka mau tidak mau, mereka harus berserah. Apakah Tuhan biarkan kapal itu begitu saja? Tidak. Dalam keadaan kritis, dalam keadaan yang mereka tidak punya jalan, malaikat Tuhan datang kepada Rasul Paulus, menjelaskan kepada mereka bahwa jangan takut. Apapun yang mereka hadapi, gelombang sehebat apapun,
Kalau memang itu yang digariskan Tuhan, yang harus dilewati, maka kita ada dalam kendali Tuhan. Kalau dalam satu proses Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi, walaupun di luar logika kita, walaupun itu tidak mengenakan, tapi kalau memang itu rencana Tuhan, atau yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, jangan takut. Belajar, taat, dan percaya pada firman Tuhan. Amin. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan, Tuhan mau kita tetap fokus kepada Tuhan. Fokus pada tujuan Tuhan. Lihat, Rasul Paulus yakin bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang sanggup melepaskan dia dari segala malapetaka. Dia tetap yakin dan percaya bahwa Allah akan menolong dia. Walaupun di tengah situasi keadaan yang tidak memungkinkan, yang tidak masuk akal, maupun dalam kekristenan kita, apakah kita percaya bahwa rencana Tuhan dalam kehidupan kita adalah membawa kita kepada suatu tujuan, yaitu kehidupan kekal. Apapun goncangan yang datang, engkau tetap fokus, engkau tetap taat dan setia di dalam Tuhan. Dalam ketaatan kesetiaan kita dan percaya akan membangkitkan iman kita yang lebih besar di dalam Dia. Amin. Selanjutnya kita lihat ayat 31. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jikalau mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Artinya, selanjutnya, dalam suatu masalah yang kita hadapi, seperti Rasul Paulus, ya, mereka dikatakan harus tetap tinggal di dalam kapal. Tidak ada satupun yang boleh keluar dari kapal. Kalau mereka berani melangkah keluar dari kapal itu, mereka akan binasa. Artinya mereka akan mengalami kematian. Mereka tidak akan diselamatkan. Firman ini mengingatkan kita, di saat kita menghadapi suatu goncangan, mari kita mau tetap tinggal di dalam Tuhan. Artinya, apapun yang tetap terjadi, tetap setia, tidak lari daripada Tuhan. Jangan lari daripada Tuhan. Apalagi murtad, maka kita akan binasa. Kita tidak akan diselamatkan. Amin. Ayo, mari kita belajar. Ya. Setiap firman Tuhan ada hikmahnya buat kita. Apalagi dalam situasi sekarang saat ini. Semua digoncangkan. Pekerjaan digoncangkan. Rumah tangga digoncangkan. Ekonomi digoncangkan. Semua orang hidup dalam ketakutan. Apakah di situasi dalam keadaan ketakutan ini kita mau tetap tinggal diam di dalam Tuhan? Atau dengan kekuatan kita lari keluar daripada Tuhan sehingga kita tidak akan memperoleh keselamatan. Sehingga bukan kita mengalami keadaan baik, tapi hidup akan menjadi lebih terpuruk. Dan kita lanjut ayat 33. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Artinya, dalam
saat-saat tertentu, dalam waktu-waktu tertentu, Tuhan inginkan kita puasa, menahan lapar, menahan haus. Ada saatnya kita harus ambil puasa dalam kesesakan kita, dalam pergumulan kita, agar kita bisa mengerti kehendak Tuhan dan kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya kita tidak membiarkan keinginan daging kita. Di saat kita puasa, berarti kita belajar untuk apa? Menyalipkan semua keinginan kita. Artinya di saat kita berpuasa, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya kita menyucikan hati kita, pikiran kita di dalam Tuhan. Agar manusia duniawi kita tidak kita gunakan. Tapi kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya kita mengerti kehendaknya dalam kehidupan kita. Amin. Ada saatnya kita untuk berdoa. Puasa di hadapan Tuhan. Yang selanjutnya, ayat 38. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Artinya, dalam kekristenan kita, ada harga yang harus kita bayar. Amin. Penyalipan daging, ada harga yang harus kita bayar. Ada pengorbanan dana, ada pengorbanan perasaan, ya, ada korban dana, korban perasaan yang harus kita lakukan. Penyalipan daging, ya, keinginan daging, sangkal diri, pikul salib, itu bayar harga. Ya. Apa yang menjadi kesenangan daripada diri kita? Apa yang menjadi kehendak kita? Harus kita lepaskan itu semua supaya kita memperoleh keselamatan. Supaya kita mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan inginkan kita belajar. Sangkal diri, pikul salib. Artinya kita tidak hidup dalam kehendak kita. Artinya dalam kekristenan kita ada pembentukan karakter dalam diri kita. Tidak enak kalau bayar harga. Bertolak belakang keinginan daging dengan kehendak Tuhan. Sangat tidak enak. Tapi yang itu harus Tuhan pangkas, Tuhan murnikan, buang muatan gandum itu ke laut. Supaya kenapa? Supaya kapal itu menjadi enteng. Kenapa menjadi enteng? Supaya semua orang yang ada di dalam kapal itu memperoleh keselamatan. Kita tidak mempunyai keserakahan dalam hidup kita. Kita tidak menjadi serakah dalam hidup kita. Artinya belajar untuk penyerahan total, penyalipan daging. Yang selanjutnya, terakhir 44. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan pecahan kapal. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal, demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Poin yang terakhir adalah
Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Dengan setiap aturan-aturan yang mereka ikuti, sehingga mereka memperolehlah keselamatan. Sehingga aturan-aturan yang mereka taati dan mereka lakukan, sehingga mereka sampailah suatu tujuan. Dan sehingga mereka semua diselamatkan. Kapal itu diombang-ambingkan. Kalau mereka tidak mengambil suatu langkah dan keputusan apa yang harus mereka lakukan, maka mereka semua akan binasa. Mereka akan tenggelam kapal itu. Langkah-langkah dalam kehidupan kita. Amin. Jadi, di saat kita taat, di saat kita bisa menguasai diri kita, di saat kita mau berdiam di kaki Tuhan, di saat kita mau taat dan percaya pada firman Tuhan, di saat kita tetap tinggal di dalam Tuhan, di saat kita ada waktu-waktu untuk kita menyalipkan daging, di saat kita mau membayar harga, ya, yaitu kita mau berpuasa, menyalipkan kedagingan kita. Di saat kita mau berkorban, di saat kita mau bayar harga, maka ada kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada keselamatan yang kita dapat daripada Tuhan. Ada jawaban Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jadi Tuhan mengajarkan setiap kita untuk hidup di dalam rencananya. Tuhan inginkan kita semua diberkati. Tuhan ingin kita semua dipulihkan, disembuhkan, bahkan mendapat keselamatan kekal di surga. Amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau firman Tuhan mengingatkan kami bahwa dalam kehidupan kami boleh belajar dari perjalanan Rasul Paulus. Di saat mereka mengalami suatu angin badai dalam kapal mereka. Dan mereka mau taat dan mereka mau percaya akan setiap janji Tuhan. Bahwa mereka akan diselamatkan kalau mereka tetap tinggal diam di dalam kapal tersebut. Terima kasih Tuhan. Sebentar musik jalankan. Maupun dalam kehidupan kami orang percaya, kami mau belajar Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami percaya semuanya adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan mengajarkan kami untuk ada penguasaan diri. Tuhan mengajarkan kami untuk tetap berdiam di kaki Tuhan. Tuhan mengajarkan kami untuk taat dan percaya kepada janji-Mu, yaitu firman Tuhan. Di saat masalah itu diizinkan terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan ingin kami tetap tinggal di dalam Engkau. Jadi mau kami tetap tinggal di dalam Tuhan. Tuhan mengajarkan kami belajar untuk menyalipkan keinginan daging kami. Kami mau menahan haus dan lapar. Dan Tuhan mengajarkan kami arti tentang pengorbanan. Bahwa ada pengorbanan, ada harga yang kami
rela mati di kayu salib, membayar hidup kami dengan lunas. Dalam suatu masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan ingin kami belajar bahwa semua rencana Tuhan adalah baik, sehingga kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kami, dan kami boleh mendapatkan keselamatan daripada Engkau. Tuhan mau kami tetap percaya akan tujuan Tuhan dalam hidup kami, dan kami percaya Tuhan akan membuat indah pada waktu. Terima kasih. Hanya kekuatan daripada Engkau dan kemampuan daripada Engkau kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu kepada kami semua. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan dan meneguhkan iman kami di dalam Engkau. Terima kasih. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami percaya semua mendatangkan kebaikan. Terima kasih. Haleluya. Mari kita mempersiapkan hati kita masuk dalam penyembahan. Mulia,
Tuhan, kami menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman yang disampaikan. Kami boleh dikuatkan, diteguhkan iman kami dalam Engkau. Kami percaya tidak ada satupun rancangan-Mu yang gagal dalam hidup kami. Pujilah nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Mari kita bersatu hati masuk dalam doa syafaat. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pelayanan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan yang sudah disampaikan boleh menguatkan dan meneguhkan hati kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu membuat iman kami semakin diteguhkan dan semakin kami boleh mendekatkan diri kepada Engkau sehingga kami masuk dalam setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati pelayanan di tempat ini, memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Tuhan, berikan satu kesatuan hati di dalam melayani Engkau Bapa. Biarlah lewat pelayanan ini banyak jiwa yang akan banyak dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri jiwa-jiwa yang ada mereka boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau Bapa. Mengurapi, memberkati pelayanan ada di tempat ini. Setiap kami yang melayani Engkau Bapa, terus Tuhan Engkau kembangkan karunia dan talenta yang Engkau percayakan, sehingga kami boleh saling melengkapi di dalam pelayanan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati jemaat yang hadir pada hari ini maupun yang ikut ibadah online juga Bapa, Engkau memberkati, mengurapi kami semua Tuhan dengan urapan yang baru, minyak yang baru, kekuatan yang baru, roh yang menyala-nyala di dalam Engkau Bapa. Memberkati setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan, dalam apapun yang mereka lakukan, di dalam kehidupan mereka Tuhan. Bapa, Engkau memberkati kerohanian mereka, memberkati pelayanan mereka Tuhan. Engkau memberkati juga setiap hamba-Mu yang sudah melayani Engkau pada hari ini Tuhan. Mengembalikan Tuhan urapan-urapan yang baru, minyak-minyak yang baru, kekuatan yang baru di dalam Engkau. Memberkati dalam setiap pelayanan mereka, dalam setiap kehidupan mereka, masa depan mereka. Engkau memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan. Memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Engkau kembalikan berkat yang berlimpah-limpah. Engkau Allah yang tidak pernah berhutang, berilah maka kamu akan diberi Tuhan. Engkau Allah yang mengembalikan setiap berkat mereka maupun setiap tangan yang belum sempat memberi. Engkau tetap juga memberkati Tuhan supaya ke depan mereka juga boleh memberkati. Kami memang berdoa untuk bangsa kami yang kami kasihi, Indonesia Tuhan. Kami percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia Tuhan akan diberkati Tuhan. Indonesia akan diberkati dalam setiap aspek kehidupan. Memberkati di dalam pendidikan, di dalam perdagangan, dalam bentuk apapun Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Memberkati presiden kami, Bapak Joko Widodo Tuhan, memberkati wakilnya, memberkati setiap staf-stafnya Tuhan, memberkati. Sampai ke RW, RT Tuhan, Bapak Engkau memberkati Bapak. Biarlah Tuhan, pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, Engkau memberikan mereka roh takut akan Tuhan. Dan setiap keputusan yang mereka ambil benar-benar berasal daripada Engkau ya Tuhan. Supaya mereka boleh bertanggung jawab setiap tugas yang diberikan. Dan mereka boleh melakukannya dengan takut akan Engkau. Dan mereka boleh bertanggung jawab di dalam tugas yang dipercayakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih memberkati setiap kami yang ada pada hari ini. Dan Engkau juga Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Kemanapun kami pergi dan melangkah, Engkau Allah yang menyertai.
Tutup bungkus pagari kami semua dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya, doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang menyempurnakan doa-doa kami seturut kehendak-Mu yang jadi. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kekasih-kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah, terimalah berkat, kasih karunia, berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan menjemput kita untuk pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan, Amin.